Puji Tuhan, selamat malam. Kita bisa ketemu lagi ya malam ini. Selama seminggu mungkin sudah baca pribadi. Ya, malam ini kita akan sama-sama membahas mengenai Tuhan adalah penolongku. Ya, aku tidak akan takut lagi. Sama seperti yang telah dikirimkan oleh admin Kefas ya undangannya. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mulai bahas ya selama kurang lebih 15-20 menit ke depan, mari sama-sama kita boleh sebentar ya, berdoa ya, supaya firman ini bisa menjadi rema bagi kita dalam kehidupan kita, juga dalam keseharian kita ya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap damai sejahtera yang Engkau berikan pada kami. Pada malam ini kami kembali datang, memohon firman ini juga mencari kekuatan bagi kami, menjalani sisa tahun ini maupun sampai Engkau datang kembali. Juga berkati teman-teman yang belum bisa hadir, supaya mereka juga boleh mengalami anugerah, mengalami dirimu sebagai yang Immanuel itu. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama yang kudus kami berdoa. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita akan sama-sama membahas sedikit mengenai Ibrani pasal yang ke-13 ya, pasal terakhir. Di layar harusnya sudah tertampil ya. Jadi pokoknya mungkin aku rewind sekali lagi ya, yaitu Kristus lebih unggul daripada Yudaisme dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dan perjanjian baru yang dirampungkan lebih baik daripada perjanjian yang lama. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, jadi Kristus ini ya, dia yang kita miliki sekarang lebih unggul dan memang lebih daripada segalanya. Ya, bahkan dari pasal 1 kita juga sudah lihat bahwa ya, dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita sampai dia mau berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Sampai di ayat 2 dibilang dia berbicara kepada kita melalui perantara anak-anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Ya, ini sangat baik. Jadi kemarin juga di pasal yang ke-12 ya, kita lihat sama-sama, setelah baca sendiri juga ya, bahwa ayat 25 katakan, 29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa menjadi orang yang dihanguskan. Nah, dihanguskan di sini ada dua perkara ya, positif dan negatif. Nah, dihanguskan di sini berarti kita dikuduskan atau kita dibinasakan. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita tahu bahwa iblis tidak tinggal diam ketika banyak orang itu datang pada Tuhan. Ya, banyak orang itu melihat bahwa wah, kenapa nih manusia bisa dekat dengan Allah, padahal aku sudah menyediakan begitu banyak kenikmatan duniawi dan sebagainya. Nah, tapi di ayat 28 dari ayat 12, pasal 12, katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, jadi bukan dengan cara yang sesuai dengan hati kita, ya. Wah, cara yang mungkin kita anggap benar atau kita sukai, tapi Allah tidak berkenan. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam ini meskipun kita secara online, kita punya hati yang tertuju pada Tuhan, itu menjadi satu dorongan bagi kita supaya kita boleh mengalami namanya tidak lagi dihanguskan untuk dibinasakan, tapi dihanguskan untuk dikuduskan. Untuk apa? Ya, untuk di pasal 13. Ya, yaitu apa? Kebajikan-kebajikan dalam kehidupan gereja. Di ayat 1, Paulus kita tahu ya, memang dikatakan di Ibrani ini penulisnya tidak diketahui, tapi kemungkinan besar Paulus ya adalah dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kenapa harus demikian? Mari kita lihat sama-sama catatan kakinya secara singkat ya. Peliharalah kasih persaudaraan adalah seperti yang dikatakan oleh Alicia, pasal ini ditulis untuk kehidupan gereja yang wajar. Hampir semua dinyatakan di sini seperti kasih persaudaraan, memberi tumpangan adalah untuk kehidupan gereja, bukan hanya untuk kehidupan Kristiani. Nah, jadi kehidupan Kristen memang kita sudah hidup di dalamnya.
Tapi kehidupan gereja belum tentu kita menghidupinya. Maka secara jelas Paulus berbicara, peliharalah kasih persaudaraan. Memang sesama orang Kristen mungkin kita mengasihi. Tapi ketika ada masalah, ketika ada berjumpa dengan problem-problem yang tertentu, kita belum tentu mengasihi. Atau bahkan mungkin, ya sudah, toh dia begitu ya, aku nggak apa-apa. Yang penting aku hidup hari ini adalah untuk Tuhan, bukan demikian. Nah, dia dua, katakan jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya apa? Memberi tumpangan di sini bukan berarti, oh ya kita pulang sara nebeng ya, nggak juga, itu memang memberi tumpangan. Tapi maksudnya adalah kita memberi tumpangan ini dalam hal kasih, ya, dalam hal kita mendoakan, dalam hal kita juga memberi mereka pengetahuan mengenai firman. Nah, jadi kalau kita bilang Tuhan adalah penolong, kita nggak mungkin takut lagi. Kenapa hari ini kita masih menjadi orang yang sulit datang padanya? Ya, mungkin beberapa kita sudah berhasil atau bisa setiap hari datang padanya dengan leluasa. Tapi mungkin ada juga yang ketika datang pada Tuhan itu terpaksa. Oh, aku orang Kristen, aku harus datang pada Tuhan. Nah, maka ayat 3 dibilang, ingatlah orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ya, ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya apa? Kita perlu mendoakan mereka. Meskipun kita nggak kenal namanya ya, tapi kita tahu mereka kesulitan untuk jamah Tuhan, kesulitan untuk beribadah pada Tuhan. Kita juga harus berdoa supaya mereka boleh memiliki kesempatan sama seperti kita, yaitu mengambil diri Tuhan sebagai segala. Nah, gimana caranya? Ya, ini caranya di ayat 4 sampai yang ke-6. Ya. Kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu menjamahkan tempat tidur. Artinya bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menikah, tapi bagi kita, ya, artinya sebagai orang Kristen kita nggak boleh nih. Kita kan sudah secara rohani kita sudah ditunangkan dengan Kristus. Ya, kita semua di sini memang ada yang laki-laki, tapi ya, kita semua di mata Allah adalah perempuan. Jangan kita mencemari diri kita dengan hal-hal yang bukan Allah. Misalnya kita nonton konser, tapi kita nggak baca kitab, maka itu sudah mencemari. Bukan berarti kita nggak boleh nonton konser, bukan berarti kita nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi justru sebelum itu semua terjadi, kita harus datang dulu sama Tuhan. Tuhan kuduskan aku, Tuhan bawa aku untuk ya menonton konser ini hanya sekedar rekreasi, bukan keperluanku yang utama. Keperluanku yang utama adalah tetap Engkau. Nah, ini yang perlu dipelajari. Nah, ayat 5 dikatakan, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali tidak akan meninggalkan kau. Teman-teman sekalian, hari ini kita lihat ya, memang orang-orang muda, ya, terutama generasi Z ya hari ini, maunya dianggap, maunya dipandang, tapi cicilannya banyak, ya enggak? Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak boleh juga, tapi apa? Kita harus mencukupkan diri. Mencukupkan diri di sini supaya apa? Kita bisa jadi kesaksian, ya enggak? Bagaimana kita bisa cerita Tuhan adalah Allah yang mencukupkan, tapi kalau kita punya banyak tuntutan, ya enggak? Nah, ini semua berselaras ya. Nah, maka di ayat 6 Tuhan bilang, Tuhan adalah penolongku, ya, Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak perlu takut lagi, ya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Ya, apalagi iblis ya. Karena Tuhan sudah ada dalam kita dan Dia adalah penolong kita. Ya. Ada lagu ya, dikatakan My Jesus, my Savior. Ya, artinya apa? Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah penolong kita. Nah, ayat 7 ya. Ingatlah kan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Contohnya siapa? Paulus, G.N. Darby, ya, Martin Luther, dan semuanya. Ya, mereka begitu sederhana, tapi mereka bisa menjadi berkat yang besar. Ya, teman-teman sekalian, malam ini bagaimana pengalaman-pengalaman Kristus boleh terjadi dalam hidup kita, yaitu di ayat 8 kita perlu berkata, Yesus Kristus tetap sama. Ya, yang bisa buka mic sama-sama kita baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita percaya ini, kita bisa menjadi orang yang sandar pada Tuhan, tidak perlu menunggu datangnya kesulitan. Ya, karena di dalam hidup kita,
kita sudah menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Kita masih ingat ya, Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, Paulus begitu mendambakan supaya setiap kita juga memiliki kehidupan yang demikian, yaitu tidak lagi menjadi orang yang sekedar hidup sebagai manusia, tapi menjadi manusia Allah. Oke, jadi secara singkat aja ya, waktunya nggak banyak. Di ayat 9, jangan kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diteguhkan dan dengan anugerah, dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Nah ini kita bisa bilang ya adalah seperti tanda kutip, mohon maaf, teologi kemakmuran dan sebagainya. Nah kita harus apa? Bisa memiliki pandangan yang jelas bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, ya, orang-orang yang telah menerima karunia. Nah maka di sini di ayat yang ke-12 katakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa kita nggak semuanya sulit ya dalam kehidupan, apalagi kita tahu bahwa tahun depan akan resesi ya katanya ya, tapi semoga kita juga berdoa Tuhan tidak meninggalkan kita karena Dia adalah penolong kita yang. Oke. Kita lanjut lagi, ayat 15 dibilang, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, jadi bukan hanya dari hati, oh Tuhan Engkau tahulah hatiku mengasihi Engkau, Tuhan Engkau tahulah hatiku bagi Engkau gitu ya. Enggak, tapi justru di tengah-tengah itu semua, kita harus berbicara dengan mulut kita. Karena apa? Mulut kita ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi tanda kutip, mohon maaf, bencana. Nah, kita bisa mendoakan orang atau kita malah sebaliknya. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan di situ ya, 4 butir lain yang diperlukan ya, di C-nya 16 ya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, kita tahu bahwa sekarang banyak orang ini tanda kutip individualistis ya, maunya sendiri, semuanya harus diikuti, semuanya harus dipenuhi. Nah, tapi kita tahu bahwa Allah tidak suka yang demikian, maka secara otomatis kita juga harus mengikuti apa yang Allah kehendaki ya. Nah, maka kita lihat ya sama-sama sebentar. Di ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. So, dalam kehidupan kita melihat bahwa sebenarnya bagaimana sih menjadi manusia yang benar gitu ya, bagaimana sih menjadi orang muda yang bisa menjadi berkat gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat lagi, di ayat yang ke-18 dikatakan, berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami murni, karena di dalam segala hal kami menginginkan hidup yang baik. Amin ya. Jadi ini semua juga adalah harapan kita ya. Semoga Tuhan memberkati ya, sehingga dikatakan di sini sebagai penutup ayat 20 ya, kiranya Allah damai sejahtera. Nah, maka kita juga di sini tahu bahwa Allah itu bukan hanya juru selamat. Allah itu bukan hanya yang menciptakan langit dan bumi, tapi Dia adalah juru selamat, damai sejahtera. Dia adalah kekasih, Dia adalah segala keperluan kita. Maka kalau kita lihat ya, kenapa orang sulit mengandalkan Tuhan? Kenapa orang sulit untuk datang dan meminta pimpinan? Karena merasa sanggup pada dirinya sendiri, gitu. Ya, maka dilanjut, yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi sekarang kita punya Gembala yang agung ya. Ada satu lagu juga bilang,
Yesus gembala ajaib, pimpinku keluar kandang. Artinya apa? Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap hari memimpin kita keluar kandang. Dari kandang dosa kepada kerajaan Allah. Nah, ini menjadi fokus kita juga ya. Oke, sebentar lagi aku selesai. Kalau ada yang mau tanya atau menambahkan silakan ya. Ayat 21 dikatakan, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita. Apa yang berkenan kepadanya, oh, Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah dari kitab Ibrani ini, kita harus berpaling ya. Dulunya kita melihat yang bukan Allah, atau dulunya kita masih mengagungkan dan tanda kutip yang tidak kita bisa temui ya. Tapi hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan kita lebih unggul daripada semua itu. Bukan berarti kita nggak boleh lagi langsung puasa lah, nggak usah pegang handphone, nggak usah lah lihat lagi Instagram, Facebook dan sebagainya, bukan. Tapi kita menjadi orang yang mengutamakan, mengandalkan dan bersandar pada Dia. Amin ya. Ya teman-teman sekalian, ayat 25 Paulus menutup dengan perkataan anugerah menyertai kamu sekalian. Kita lihat lagi sama-sama apa itu anugerah ya. Nah, di sini dalam ya. Untuk memahami dan mengambil bagian dalam semua hal yang disingkapkan dalam kitab ini, kita perlu kasih karunia. Ini satu ya. Untuk memiliki kasih karunia, kita perlu mengambil tata kasih karunia. Agar kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya. Lalu apa? Ketika kita menjamah tata kasih karunia di dalam tempat Maha Kudus melalui mati roh kita akan menikmati roh kasih karunia dan hati kita akan dikuatkan oleh kasih karunia. Dengan menikmati kasih karunia secara demikian, kita dapat berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk mencapai sasaran ekonomi Allah ya. Ekonomi Allah sama-sama kita sudah tahu ya, yaitu diri Allah menjadi segala dan Dia menjadi sandaran kita. Dan itulah poinnya dan itulah goal daripada manusia hari ini, supaya kita juga boleh menyalurkannya kepada yang lain. Amin. Oke, aku sampai di sini ya. Semoga jelas. Ada yang mau tanya atau sharing? Oke, kalau tidak ada, berarti kita cukup sampai di sini ya. Semoga firman ini menjadi rema bagi kita masing-masing ya. Oke, baik, mari kita satu hati kita berdoa ya, teman sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu atas firman yang begitu menerangi kami, bahwa kami harus bersandar padamu Sang Penolong. Karena itu berkatilah kami yang hadir di sini semua. Kami juga berdoa untuk kesehatan, damai sejahtera diberikan. Terutama bagi kami Tuhan hari ini, kami tahu kesulitan tidak akan pernah berhenti. Nah itu semua adalah untuk menguji kami, untuk sadar pada Tuhan dengan setia. Tuhan juga berkati setiap teman-teman yang belum bisa hadir dimanapun mereka, apapun yang mereka hadapi dan kendala apapun yang mereka sedang rasakan. Tuhan menjaga damai sejahtera, karena Tuhan juga telah menyelamatkan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati, malam ini kami juga mungkin ada yang masih mau ada kegiatan atau istirahat. Sertailah ya Tuhan, kami berdoa, semua yang ucap syukur. Dalam namamu yang kudus, agung, dan mulia, kami berdoa. Amin. Oke.